Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Nugraha. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Jakarta, kampus Menteng khususnya. NIM saya 415200100094. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dalam Oracle, membuat sebuah tabel dalam Oracle, dan fungsi-fungsi join, dan juga roll up, cube, dan sejenisnya. Untuk memenuhi tugas besar 1 dari mata kuliah saya, pemrograman PLSQL. Oke, mari kita mulai. Di sini saya untuk merecordnya menggunakan OBS dan saya tidak dapat menampilkan wajah karena kamera saya error. Mohon maaf. Oke. Yang pertama kita lihat dulu dari tugasnya. Buatlah user baru di dalam Oracle berdasarkan kombinasi nama depan dan NIM masing-masing. Oke. Untuk membuat sebuah user dalam Oracle, kita harus pertama ke login page dulu dalam Oracle-nya. Masih loading. Nah, ini adalah database login page pertama dalam Oracle. Jika kita tidak mempunyai user atau kita belum mempunyai user dalam Oracle, maka yang pertama harus kita masukkan adalah username-nya, yaitu sistem. Sistem dan password yang saat kita masukkan saat instalasi. Oke, login. Oke, masih loading dalam proses loginnya. Ini untuk login ke sistem. Nah, ini adalah user system. Sistem adalah sebuah rumah besar yang menyediakan nanti ruangan-ruangan untuk sistem-sistem yang untuk user-user yang akan kita buat. Untuk membuat user, yang pertama adalah kita klik administration di sebelah kanan sini, lalu database user, lalu create user. Oke, kita tinggal masukkan username, password, confirm password, dan yang terakhir untuk user privilege-nya kita klik check out. Kenapa kita klik check out? Karena agar semua privilege yang terdapat dalam Oracle ini bisa kita gunakan. Oke, karena saya sudah membuat user saya sendiri, jadi kita lihat manage database user. Nah, ini adalah database yang akan saya pakai, yaitu nama saya, nama depan saya Krisna, dan NIM saya 415200100094. Ini. Bagaimana caranya kita masuk ke dalam user ini? Kita klik, kita logout kembali, lalu kita login dengan username ini dan password yang sudah kita buat tadi. Oke, kita coba login. Oke, ini udah masuk. Ini adalah ruangan di mana user kita atau user yang tadi kita buat. Lalu perintah yang kedua adalah isikan user dengan membuat tabel-tabel dengan komposisi di bawah contoh. Ini adalah sebuah relasi. Sebentar ya, belum tertampil gambarnya. Nah, ini merupakan relasi antara tabel-tabel yang tercipta di dalam Oracle. Nah, dalam hal ini kita nggak mau ribet-ribet, kita pakai aja dua tabel kayak gini. Jadi kita buat dulu tabelnya. Cara membuat tabel itu kita membuat pakai SQL comment. Enter comment. Oke, nah kita lihat di sini. Untuk membuat sebuah tabel, saya sudah mempunyai save SQL atau saya sudah membuat sebuah namanya save dari apa namanya? Nah ini. Jadi untuk membuat tabel, langkah-langkahnya dan tulisannya mungkin contohnya saya sudah nge-save supaya ketika nanti kita membuat tabel, kita tidak perlu menulis ulang ini, tidak perlu menulis ulang yang lain. Jadi kita hanya perlu mengganti, misalkan create table, kita perlu mengganti nama tabelnya saja, terus ID-nya, komponen-komponennya saja. Lalu untuk primary key, ini adalah primary key-nya. Nah, di sini ini adalah tata cara membuat table. Dengan sintas ini kita dapat membuat table dan jika berhasil, kita lihat table yang kita buat. Nah, ini adalah table yang udah kita buat dengan rincian-rinciannya. Lalu setelah kita membuat table, kita ingin melihat datanya.
kalau kita ingin melihat datanya, kita hanya perlu select bintang from nama table yang tadi kita miliki. Ini adalah untuk melihat datanya. Nah, ini datanya. Di sini saya memiliki 20 data dari the copy. Oke. Gimana sih kalau kita pengen lihat data tanpa perlu dari menggunakan ngetik seperti ini atau menggunakan sintas-sintas seperti itu? Caranya kita klik object browser. Nah, di sini akan muncul di mana table-table yang sudah kita buat akan tertampil di sini. Contoh customer. Table customer ini memiliki tabelnya adalah memiliki column name, data type-nya number. Contoh column name-nya ID customer, data type-nya number, no labelnya no, default, dan ini adalah primary key-nya. Kalau kita ingin melihat datanya, kita klik data. Nah, saya di sini sudah memiliki 21 data customer. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah membuat 20 dari setiap data. Oke, sekarang kita mau jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ini. Ini adalah relasi antara tabel contoh, tabel pegawai dan juga agama. Oke. Satu pegawai hanya boleh memiliki satu agama. Ini artinya relasi one to many. Dan ketika satu agama boleh dimiliki banyak pegawai, jadi one to many. Lalu satu pegawai hanya boleh menempatkan satu bagian, dan satu bagian boleh ditempati oleh banyak pegawai. Itu adalah contoh relasi one to many. Oke. Selanjutnya kita akan membuat seperti ini dari tabel yang sudah kita buat. Relasi apa yang akan tercipta? Di sini saya menggunakan softwarenya Power Designer ya. Oke, kita file, new model. Oke, kita pilih konseptual data dan kita model name-nya kita contoh aja latihan 1 karena ini merupakan latihan kita bareng-bareng, latihan TB1, tugas besar 1. Oke. Loading sampai nanti keluar workspace-nya ada di sini, kita tunggu aja. Menurut saya menggunakan Power Designer lebih mudah karena tools-tools yang kita gunakan untuk membuat table cukup mudah dipahami. Contoh, ketika kita ingin membuat table, maka kita harus mengklik ini, entity, kita buat 2 table. Oke. Setelah itu kita isi tabelnya. Contoh yang tadi tabel yang pertama adalah tabel customer. Oke. Customer memiliki atribut kita lihat dulu di SQL tadi. Table customer memiliki atribut ID customer, nama customer, tanggal pembelian, kopi dibeli. Kita tulis di sini. ID, kita singkat aja ID customer. Untuk tipe datanya tadi adalah number. Tipe datanya adalah number. Oke. Lalu yang kedua adalah nama. Tipe datanya adalah varchar. Variabel karakter. Oke, variabel karakter. Dan yang ketiga adalah tanggal. Tanggal menggunakan data type yaitu date karena di dalam sini kita sudah disediakan yang namanya date. Oke, yang terakhir ada kopi yang dibeli. Variabel karakter. Apply. Semuanya udah masuk ke sini. Lanjut ada namanya yang kedua data copy. Oke, kita isikan kopinya di attributes. Atribut 1 kopinya yaitu ID copy. Tadi menggunakan datanya adalah number.
Oke, lalu ada nama kopi, nama kopinya sendiri, variabel karakter. Oke, ini contoh aja dulu, sama satu lagi jenis. Ini juga variabel karakter. Oke. Nah, di sini kita udah punya dua tabel, itu tabel customer dan tabel kopi. Apa sih hubungan antara tabel customer dan tabel kopi ini? Oke. Kita pakai ini. Ini adalah penghubung antara ini dan ini. Relationship atau hubungan. Kita lihat relationshipnya. Nah, customer dan kopi. Satu customer boleh membeli banyak kopi, tapi satu kopi boleh dibeli oleh satu customer. Kalau menurut saya itu nggak make sense. Menurut saya yang masuk akal adalah many to many, di mana banyak customer boleh membeli kopi dan satu kopi boleh dibeli oleh banyak customer. Jadi ini adalah hubungan dari many to many. Jadi satu customer boleh membeli banyak kopi, sedangkan satu kopi boleh dibeli oleh banyak customer. Oke. Ini relationship yang terjadi di sini adalah many to many. Oke, selanjutnya isi masing-masing tabel dengan 20 data atau record. Oke. Kita kembali lagi ke SQL. Jika kita ingin mengisi data sebuah komen, saya sudah membuatkan sebuah saved SQL juga agar kita bisa dapat tidak perlu mengulang-ulang lagi apa yang sudah kita tulis. Ini adalah sintaks saya yang saya buat untuk untuk mengisi table. Jika kita ingin mengisi table lebih banyak dari satu, maka kita cukup menginputkan insert all into copy value ini. Tapi jika kita ingin menginputkan hanya satu data, kita hanya perlu seperti ini. Insert into copy. Oke, yang ininya kita buang. Dan ini ditutup. Nah, ini jika kita ingin mengisikan hanya satu data. Tapi jika kita ingin mengisikan banyak data sekaligus dalam satu sintaks, maka kita bisa menggunakan sintaks yang ini. Ya. Nanti data-data tersebut akan masuk ke dalam 20 data yang tadi, dan itu sudah berhasil. Oke. Selanjutnya yang kita suruh lagi adalah tampilkan semua data transaksi di atas tanggal 15. Kita juga sudah membuat sebuah fungsi untuk pemanggilan. Nah, ini merupakan sebuah inner join di mana nama customer dan kopi yang dibeli akan dimunculkan melalui join antara kopi dan juga customer, di mana nama kopi dan juga kopi yang dibeli pada tabel customer harus sama, dan tanggal pembelian harus di antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 31 Januari 21 dan diurutkan berdasarkan nama customer secara ascending atau melalui abjad pertama dulu. Kita lihat, kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Ini diurutkan menurut nama-namanya saja. Jika kita ingin menampilkan tanggalnya, kita cukup menambahkan lagi titik tanggal pembelian. Oke, tanggal pembelian di sini betul lebih dari 15 Januari. Oke, ini sudah berhasil. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah-perintah join. Saya juga sudah men-save SQL untuk membuat inner join. Kita perlu memasukkan ini. Apakah work? Berhasil. Inner join antara kopi dan customer. Oke, ini adalah variabel yang kita ingin tampilkan, dan ini adalah inner join di mana ada syarat. Ketika kita melakukan inner join, left join, right join, dan full join, kita memiliki syarat yaitu on, di mana salah satu dari komponen-komponen dalam tabel itu harus ada yang sama. Ini sudah keluar. Oke, semuanya keluar. Ini masih ada 10 baris lagi yang belum ditampilkan. Artinya semua dari jenis kopi sudah ditampilkan. Oke.
Lalu ketika kita ingin melakukan right join atau left join, kita cukup mengganti innernya menjadi right, sama hasilnya menggunakan left, artinya ditarik ke kiri atau ditarik ke kanan. Karena ini memiliki nama yang kita panggil adalah nama yang sama, maka yang tampil akan sama dengan inner join. Setelah inner left dan juga right join, apalagi yang kita akan tampilkan adalah inner outer union. Outer join itu merupakan left dan right join, jadi dibagi dua. Lalu cross join. Cross join saya sudah men-save tampilannya juga untuk cross join. Nah, ketika cross join, kita tidak perlu mempunyai sebuah syarat seperti tadi, on apa ada yang sama dari kedua tabel tersebut. Untuk cross join kita hanya men-select apa-apa saja yang ingin kita tampilkan dan kita cross. Artinya cross adalah penyilangan. Nah, ini. Jadi di mana jenis kopi akan ditampilkan berdasarkan nama customer. Jadi ini akan diulang selama 20 kali. Kan disebutnya penyilangan. Jadi semuanya akan disilangkan selama 20 kali. Oke. Lalu fungsi yang ketiga adalah full join. Saya sudah menyiapkan fungsi untuk full join. Nah, ini adalah fungsi dari full join. Kita coba cek. Nah, semuanya disatukan. Semuanya disatukan. Oke. Sudah berhasil untuk full join. Lalu yang terakhir adalah union join. Di mana union join merupakan penggabungan antara left natural join dan juga left natural join union right natural join. Oke, kita coba lihat tampilkan. Oh, salah. Coba kita lihat dulu sintas yang benarnya dari union join. Ya. Ini cross join. Nah, ini. Oh, langsung saja, tidak perlu ini. Tidak perlu menggunakan ini. Ininya nggak usah, kita langsung tutup aja. Kita coba ya, kita run. Nah, dimana left join dan right join disatukan. Di sini ada ID copy, ID customer, semuanya disatukan. Dan ini terdapat 20 table lagi. Oke. Nah, sini union join sudah terjadi. Dan yang terakhir di tugas besar 1 ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan perintah cube, roll up, dan grouping set. Saya juga sudah membuat itu semua. Di sini. Ini merupakan group by atau pengumpulan atau penyatuan dengan contoh yang pertama adalah cube. Cube. Oke, di mana cube ini yang pertama hanya ada satu, lalu ada dua, lalu ada ketiganya. Oke, ada satu, ada keduanya, ada ketiganya, lalu semuanya komplit. Ini adalah cube. Jadi satu-satu dari masing-masing elemen. Lalu yang kedua ada roll up. Oke, roll up adalah kebalikan dari cube, yaitu dari komplit dulu, lalu dipisahkan satu, lalu tinggal satu lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah grouping set.
Oke, sorry ini typo. Sudah berhasil. Dimana grouping set akan memuat banyak table, karena biasanya grouping set itu satu-satu. Misalkan jenis kopi dulu semua, harga gram dulu semua, jadi satu-satu. Maka ini adalah jenis kopi dan harga gram dulu, lalu selanjutnya nama kopi dan harga gram. Oke, kiranya semuanya sudah saya lakukan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata dari saya juga mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.